إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Baik ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita membahas terakhir pada bab permasalahan bahwasanya agama kita ini dibangun di atas tiga hal: Islam, iman, dan ihsan. Dan pada pertemuan yang terakhir kita membahas atau sampai pada perkataan Sufyan Ibnu Uyainah rahimallahu taala tentang bahwasanya kana ulama fi ma madha yaktubu ba'dhum ila ba'din biha ulil kalimat man aslaha sariratu aslahallahu ala niyyatuhu wa man aslaha ma bainahu wa bainallah asrahallahu ma bainahu wa bainan nas wa man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitabi al-Ikhlas. Baik, silakan dibaca Al-Hasbun halaman 83. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Sufyan bin Uyainah kana al-ulama'u fima madha yaktubu ba'duhum ila ba'd haula'il kalimat man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyyatihi wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas wa man amila bi akhiratihi kafahullahu amara dunya rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitab al-Ikhlas. Fa'alima anna al-qalba idza salaha bil imani salaha al-jasadu bil Islam. Wa huwa minal imani yadullu ala dhalika rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitab al-Ikhlas. Fa'ulima annal qalba idza salaha bil imani salaha al jasadu bil Islam wa huwa minal iman yadullu ala dhalika annahu qala fi hadis Jibril alaihi salam hadza Jibrilun jaa yu'allimukum dinakum faja'ala ad-dinu wal Islam wal iman wal ihsan fatabayyanu anna dinana anna dinana yujma'u thalatha lakin huwa darajatun salasun muslimun thumma mu'minun thumma muhsinun kama qala ta'ala thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa
minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bil idznillah. Al-ayah. Wa muqtasid wa sabiq kullahum wal muqtasidu was sabiqu kilahuma yadkhulul jannah bila uquba bikhilafir zalimin li nafsi wa hakada bikhilafir zalimi li nafsi wa hakada min man ata bil islam zahir ma'a tasdiqil qalbi lakin lam yakum bima yajibu alaihi minal imanil batin fa innahu mu'arridun lil wa'id kama sayati bayanihi bayanuhu insyaallah. Wa amal ihsan fa huwa a'ammu min jihati nafsihi wa akhassu min jihati ashabihi minal iman wal imanu a'ammu min jihati nafsi wa akhassu min jihati ashabihi minal islam wal ihsanu yadkhulu fihi al iman wal imanu yadkhulu fihi al islam wal muhsinun akhassu minal mu'minin wal mu'minuna akhassu minal muslimin wa hadha kama yuqal fi risalati wan nubuwah fan nubuwatu dakhilatun fi risalati wa risalatu a'ammu min jihati nafsiha wa khassu min jihati ahliha fa kullu rasul nabiyyun wa laysa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan fal anbiya'u a'ammu wan nubuwatu nafsuha juz'un minar risalah far risalatu tatanawalun nubuwah wa ghayruha bikhilafin nubuwah fa innaha la tatanawalur risalah. Yang keempat silakan dibaca mulai dari tadi fa'ulima annal qalba idza salaha bil iman salaha al jasad bil islam. Halaman 583. Fa'ulima annal qalba idza salaha bil iman salaha al jasad bil islam wa huwa min imani wa huwa minal iman yadullu ala dhalika annahu qala fi hadisi Jibril alaihi salam hada Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum faj'alun nadina wal islam wal iman wal ihsan fatabayyanu an dinana yujma'u thalatha anna dinana yujma'u thalatha
lakinna wa darajatun salatun muslimun thumma mu'minun thumma muslimun kama qala ta'ala thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Al-ayat. Wal muqtasidu was-sabiqu kilahuma yadkhulul jannata bila uqubati bi khilafil zalimin li nafsi wa hakadha min man ata bil islami dhahiri ma'a tasdiqul qalbi lakinna lam yakun bima yajibu alaihi minal imani batin fa innahu mu'arridun lil wa'idi kama sayati bayanu insyaallah. Wa amma al-ihsan fa huwa a'ammu min jihadi nafsihi wa akhassu min jihadil ashabihi min al-iman wal imanu a'ammu min jihadi nafsihi wa akhassu min jihadil ashabihi min al-islam. Fal ihsanu yadkhulu fihi al-iman wal imanu yadkhulu fihi al-islam wal muhsinun akhassu min al-mu'minin wal mu'minuna akhassu min al-muslimin wa hadha kama yuqalu fi risalati wan nubuwati dakhalatu fir risalati war risalatu a'ammu min jihati nafsaha wa akhassu min jihati ahliha fa kullu rasulun nabiyyin Fakullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin wa rasulan fal anbiya'u a'ammu wan nubuwwatu a'ammu wan nubuwwatu nafsuha yusku minar risalati far risalatu tatanawalu nubuwwata wa ghayruha bi khilafin nubuwwati fa innaha la tatanawalu risalata Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ini adalah pembahasan yang terakhir tentang bahasanya agama ini dibangun di atas 3 perkara, yakni iman, Islam, iman, dan ihsan. Di sini dijelaskan berdasarkan perkataan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fa'ulima annal qalba idza salaha bil imani salahal jasadu bil Islam. Diketahui bahwasanya ketika hati seorang itu baik, maka iman seorang itu baik. Ketika hati seseorang, annal qalba idza salahal iman, apabila hati seorang itu memiliki keimanan yang baik, salahal jasadu bil Islam, maka perbuatannya akan menunjukkan ciri keislamannya. Jadi salahal jasadu, jasadnya itu akan baik bil Islam. Maksudnya adalah ketika di dalam hati seorang itu ada keimanan, maka pasti akan terlahirlah perbuatan baik yang merupakan ciri daripada keislaman seseorang. Karena Islam itu merupakan amalan zahir, sedangkan iman merupakan amalan batin. Jadi ketika iman seseorang itu baik di dalam hatinya, iman seseorang di dalam hatinya itu bertambah, pasti akan baik keislamannya, pasti akan terlahir nampak dari perbuatan baik yang dilakukan oleh anggota badannya. Jadi kembalinya kepada keimanan seseorang. Jadi kembalinya kepada iman yang berada di dalam hati. Inilah kenapa pentingnya kita untuk mempelajari permasalahan tauhid, mempelajari permasalahan akidah, mempelajari permasalahan iman. Karena dengan iman yang benar, dengan baiknya iman yang ada di dalam hati seseorang, maka akan terlahirlah gerak zahir yang baik. Jadi tidak hanya baik saja, tapi pasti baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini sudah kita pelajari. Orang berbuat baik belum tentu dia niatnya baik, tapi kalau yang dibenahi ini adalah hatinya, maka lahir perbuatan baik yang ada, zahir yang ada di jasadnya itu akan baik pula hatinya. Inilah kenapa dakwah as-salafiyah mengedepankan permasalahan tasfiyah wa tarbiyah. Ini merupakan visi dan misi dakwah salafiyah, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah artinya membersihkan hati seseorang dari noda syirik, dari noda kufur, dari noda nifak, sehingga terbentuklah nanti adanya sebuah tarbiyah, pendidikan, bagaimana beramal dengan amal yang benar, bagaimana berbuat baik, yang kebaikan itu bukan niatnya untuk orang lain, tapi kebaikannya itu dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah rahimallahu ta'ala, kata beliau, "Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas." Jadi kuncinya kita itu benar dulu imannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Tidak mungkin akan bisa terrealisasi hubungan baik dengan manusia kalau orang itu tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi ketika hubungan seorang itu baik dengan Allah, maka Allah akan kasih dia imbalan. Aslahallahu bainahu wa bainan nas. Allah akan memperbagus hubungan dirinya dengan manusia. Maka
Sufyan ibnu Uyainah melanjutkan, barang siapa yang dia itu beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan kasih dia dunianya. Jadi dunia itu akan ikut ketika kita beramal untuk akhirat. Jadi paham ya sampai sini? Jadi inilah pentingnya kita di sini itu belajar tauhid, belajar akidah. Karena visi dan misi daripada Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah adalah tasfiyah dan tarbiyah, membersihkan diri, membersihkan hati dari noda syirik, dari noda kufur, dari noda nifak. Kenapa? Karena dengan baiknya hati seseorang maka akan terlahirlah gerak zahir yang baik. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra al-Asrun hadis. Idza salahat salahal jasadu kullu min awwalihi ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna fi kulli malikin khima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan idza salahat inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahya qalb. Ketika hati seorang itu baik, maka seluruh perbuatannya akan baik. Wa idza fasadat, tapi ketika hatinya itu buruk, maka seluruh anggota badannya itu akan buruk. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan baik tapi hatinya buruk, hakikatnya dia adalah kamuflase. Jadi tonggak yang menjadi tonggak amal, bahwasanya amal itu kembalinya kepada hati seseorang. Jadi kalau hati kita baik, maka akan terlahirlah perbuatan yang baik yang sesuai dengan atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. Yadullu ala dzalika annahu qala fi hadis Jibril alaihi salam, hada Jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum. Yadullu ala dzalika, yang menunjukkan atas yang demikian itu annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perihal hadis Jibril alaihissalam, Rasulullah katakan hada Jibrilu, inilah Jibril, ja'akum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Faja'ala ad-din hum al-islamu wal iman wal ihsan. Maka Jibril alaihissalam menjadikan agama ini adalah Islam, iman, ihsan. Atau dibaca majhul, faju'ila ad-dinu, maka dijadikan agama itu huwa al-islamu wal iman wal ihsan. Jadi berdasarkan hadis dari Jibril alaihissalam, bahwasanya agama itu adalah Islam, iman dan ihsan. Fatabayyana, maka telah diketahui, anna dinana, bahwasanya agama kita ini yujma'u, terkumpul ats-tsalatsatu, 3 perkara. Lakin, akan tetapi, huwa darajatun salatsun, akan tetapi dia memiliki 3 tingkatan. Muslimun tsumma mu'minun tsumma muhsinun.
Tingkatan yang pertama adalah Islam, kemudian mukmin, kemudian muhsin. Kama qala ta'ala, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Di dalam ayat ini surah Fatir ayat yang ke-32 Allah berfirman, "Tsumma awrathna al-kitab." Kemudian kami wariskan Alkitab kami wariskan Alkitab alladzina istafaina, kepada orang-orang yang telah kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Faminhum, maka di antara mereka, di antara hamba-hamba Allah, di antara kita ini, dzalimun li nafsi, ada orang yang mendolimi dirinya. Wa minhum muqtasid, dan juga ada yang pertengahan, tidak mendolimi dirinya, tapi pertengahan, banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada maksiat yang dilakukan. Atau muqtasid, dia itu tidak melakukan jadi muqtasid itu lebih banyak perbuatan baik yang dia lakukan daripada perbuatan maksiatnya, sehingga ketika nanti di akhirat timbangan kebaikannya lebih banyak daripada timbangan keburukannya. Tapi dia tidak bisa menjadi orang yang ketiga, sabiqun bil khairat. Dia tidak bisa menjadi orang yang sabiqun bil khairat, ekspres dalam melakukan perbuatan kebaikan. Jadi dia bisa melakukan kebaikan, tapi dosanya tidak bisa mengalahkan kebaikan yang dia lakukan. Ini namanya muqtasid. Tapi dia juga tidak bisa ekspres dalam melakukan kebaikan. Paham sampai sini? Jadi di dalam kita, potret kita yang ada di dunia ini ada 3 orang. Dzalimun li nafsi, muqtasid, dan sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat siapa? Para nabi dan para Rasulullah Subhanahu wa taala. Muqtasid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa apa? Tidak bisa menyelisihi atau tidak bisa mendahului apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh nabi-nabi maupun Rasulullah Subhanahu wa taala. Begitu juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa mendahului apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keduanya itu yang pertama yang ketiga yang muqtasid ini dia bisa masuk ke dalam surga bila uqubah. Di sini disebutkan wal muqtasidu wasabiqu kilahuma yadkhulul jannata bila uqubah. Orang yang muqtasid dan orang yang ekspres dalam melakukan kebaikan, keduanya itu masuk surga tanpa dihukum terlebih dahulu. Maka di dalam Al-Quran bagaimana surat Al-Waqi'ah? Surat Al-Waqi'ah tentang penduduk surga. Ada apa surat Al-Waqi'ah? Coba dibuka surat Al-Waqi'ah. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud. Yang ada kalimatnya sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Ashabul yamin. Ashabul shimal kan penduduk neraka. Ya. Wasabiqun ulaika al-muqarrabun
Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Tsullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Jadi ini berkaitan dengan apa? Kelompok yang kedua muqtasid. Jadi kelompok yang kedua muqtasid itu yang masuk surga tsullatum minal awwalin wa tsullatum minal wa qalilum minal akhirin. Sepertiganya adalah orang-orang yang telah terdahulu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa qalilum minal akhirin, di akhir zaman juga masih ada orang yang masuk surga bila uqubah, tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu sangat kecil sekali. Wa qalilum minal akhirin. Paham? Paham ya sampai sini? Jadi dalam ayat tadi potret manusia itu, gambaran diri manusia itu ada 3. Dzalimun li nafsi, mendolimi dirinya. Banyak perbuatan dosanya dari perbuatan baiknya. Sehingga ketika dia masuk, sehingga nanti dia di akhirat dia disiksa dulu sebelum dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau yang kedua dan yang ketiga muqtasid dan sabiqun bil khairat, maka dia masuk surga tanpa adab atau tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha man ata bil islami dhahir ma'al qalbi lakin lam yakum bima yajibu alaihi minal imani batin fa innahu mu'arridun lil wa'id kama sayati bayanuhu insyaallah. Nah, di sini kata Syekh Muhammad bin Ali Adam wa hakadha, dan demikian itu man ata, barang siapa yang dia itu datang bil Islam dengan membawa keislaman ad-dhahir yang dhahir. Jadi dhahirnya itu Islam, ma'a tasdiqil qalb, dengan pembenaran di dalam hati. Berarti secara dhahirnya dia Islam, secara batinnya pun dia itu iman. Lakin kata beliau, akan tetapi lam yakum bima yajibu alaihi minal imanil batin, akan tetapi dia tidak mengerjakan hal-hal yang mewajibkan atau yang dituntut dari iman batinnya. Fa inna mu'arridun bil wa'id, maka dia atau orang tersebut terancam dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ketika dia itu sudah Islam dan dia itu hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mengerjakan kewajiban secara sempurna, dia banyak melakukan dosa daripada perbuatan baiknya, maka dia terancam dengan wa'id, terancam dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, terancam dengan hukuman lil wa'id, terancam dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya sampai sini? Paham ya? Jelas ya? Berarti ada dzalimun li nafsi, ada muqtasid, ada sabiqun bil khairat. Muqtasid dan sabiqun bil khairat, dia ini masuk ke dalam surga tanpa siksa. Akan tetapi yang dzalimun li nafsi, dia Islam, dia mukmin hatinya, akan tetapi banyak dosa yang dilakukannya, sehingga ketika nanti proses penimbangan amal, dosanya itu melebihi perbuatan baiknya, sehingga dia itu masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam surga. Paham ya? Beda halnya dia hanya nampak Islamnya secara zahir, tapi dia tidak beriman batinnya, maka selamanya dia masuk ke dalam neraka. Paham? Jadi maksudnya di sini, kalau orang itu meninggal membawa Islam dan iman, dia bisa masuk surga tanpa dihukum, bukan tanpa hisab ya. Bahasanya di sini Syekh Muhammad Ali Adam, bila uqubah, tanpa dihukum. Kenapa? Karena orang yang melakukan dosa, kata di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu menghendaki, maka dia akan bisa masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu di neraka. Paham? Kemudian yang sabiqun bil khairat, dia juga
masuk surga tanpa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah derajatnya para nabi dan para Rasulullah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yang muktasid tadi, thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Orang yang hidup di akhir zaman ini masih ada kesempatan masuk surga tanpa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wa qalilum minal akhirin, sedikit sekali. Sedikit sekali. Paham sampai sini? Jadi kalau muktasid berarti dia itu Islam iman, kalau sabiqun bil khairat berarti dia itu muhsin. Kalau muhsin berarti otomatis dia itu sudah Islam dan sudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercapailah derajat muhsin. Wa amal ihsan fa huwa a'ammu min jihati nafsi. Adapun ihsan itu cakupannya lebih umum di dalam dirinya. Wa khassu min jihati ashabihi minal iman, dan lebih khusus. Jadi dia itu memiliki iman yang khusus. Wa khassu min jihati ashabihi minal iman. Artinya orang yang dia itu ihsan itu cakupannya luas. Cakupannya luas kenapa? Karena di dalamnya sudah memiliki keimanan yang khusus. Wal iman wa'amu min jihati nafsihi, dan iman juga cakupannya juga luas di dalam diri seseorang. Wa khassu min jihati ashabi minal Islam, karena dia memiliki keislaman yang khusus. Jadi kalau ihsan berarti dia itu telah memiliki keimanan yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia iman, belum tentu dia bisa melakukan ihsan. Sehingga kalau orang itu iman, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keislaman yang khusus. Fal ihsanu yadkhulu fihi al-iman. Maka ihsan masuk di dalamnya iman. Wal iman yadkhulu fihi al-islam. Sebagaimana iman, maka masuk di dalamnya Islam. Orang yang ihsan pasti iman, pasti Islam. Tapi orang yang iman belum tentu ihsan, tapi pasti Islam. Bedanya orang itu yang Islam. Islam itu apa? Islam itu cara sederhana adalah perbuatan lahir, perbuatan yang nampak. Itulah Islam. Kalau Islam belum tentu dia iman, belum tentu dia bisa ihsan. Wal muhsinun akhassu minal iman, sehingga orang yang berbuat baik, orang yang muhsin itu lebih khusus, lebih dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu lebih dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang Islam. Wa hadza kama yuqal, dan ini sebagaimana dikatakan fir risalah wan nubuwah, perihal tentang risalah dan nubuwah. Kalau orang atau kalau disebut fan nubuwah dakhilatun fir risalah, kalau dikatakan nubuwah pasti orang itu membawa risalah. Paham ya maksudnya? Kalau hanya menyebut risalah belum tentu membawa kenabian. Misalkan kita pendakwah, kan otomatis kita membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bukan nabi. Tapi kalau nabi pasti membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kalau fan nubuwah dakhilatun fi risalah. War risalah amu min jihati nafsiha wa khassu min jihati ahliha. Fakullu rasulin nabiyyun, maka di sini disebutkan maka setiap nabi, setiap rasul pasti nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan, dan tidak setiap nabi itu rasul. Nah, ini adalah analogi yang dipakai oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafizallahu taala tentang pendekatan antara Islam, iman dan ihsan. Nabi belum tentu rasul, dan rasul pasti nabi. Paham? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul pasti sekaligus nabi. Nabi adalah orang yang
diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasul adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah dan berkewajiban menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. Nabi, jadi nabi belum tentu rasul, tapi rasul pasti nabi. Misalkan Nabi Adam alaihissalam, beliau nabi tapi bukan rasul, sehingga tidak ada kewajiban kepada Nabi Adam untuk menyampaikan risalah. Demikian pula seperti Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Khidir alaihissalam. Seandainya tidak dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, maka ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir tidak disampaikan, tapi beliau mendapatkan wahyu. Paham ya? Tapi Nabi Musa berkewajiban menyampaikan risalah kepada umatnya karena beliau nabi sekaligus rasul. Paham ya sampai sini? Paham? Baik, mungkin sampai sini dulu yang dapat kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wal ilmu 'indallah. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. 'Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.